Kita menuju ke informasi berikutnya, Ustaz. Ada personel gabungan TNI Polri yang dikerahkan ke Kudus, Jawa Tengah demi membantu penanganan COVID-19 yang kini meningkat. Sementara itu, tim pemulasaraan jenazah RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus kewalahan lantaran banyaknya pasien corona yang meninggal dunia. Tim pemulasaraan jenazah RSUD Dr. Lukmono Kudus, Jawa Tengah harus berjibaku lantaran jumlah kematian yang terus meningkat akibat COVID-19. Bahkan angka kematian dalam sehari bisa mencapai 32 orang. Meski hanya beristirahat selama 3 jam, seluruh jenazah dapat ditangani dengan baik. Tim pun terpaksa menolak mengurus jenazah COVID-19 dari luar rumah sakit. Jadi memang ini proses yang memang sedang terjadi ketika pasien penuh, resiko otomatis juga nanti jenazah juga penuh. Sehingga kemudian juga kita menolak untuk adanya pemulasaraan yang permintaan pemulasaraan pasien isolasi mandiri. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus, jumlah kasus mencapai 7.736 kasus dan 1.243 diantaranya masih dalam penanganan tim medis. Sementara itu, cegah penularan COVID-19 semakin meluas, penerapan protokol kesehatan ketat terus digencarkan. Bahkan sebanyak 450 anggota TNI dari Satuan Tempur dan 420 anggota Brimob Polda Jateng ikut diterjunkan. Mereka nantinya langsung diterjunkan ke seluruh desa dan beberapa wilayah di Kabupaten Kudus. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa lebih tertib protokol kesehatan untuk menekan kasus COVID-19. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Ya, kita apresiasi yang setinggi-tingginya, ya pemirsa, bahwa kita kewajiban untuk mengurus umat Islam yang meninggal saja satu orang, ini merupakan kewajiban kita untuk minimal bertakziah. Ini apalagi mereka sampai mengurusi semua proses pemulasaraan dari nol hingga dikebumikan. Bahkan ini sampai mempertaruhkan nyawa begitu, Ustaz ya. Nah, pandangan Islam terhadap profesi yang begitu mulia seperti ini seperti apa, Ustaz? Ya, pemulasaran jenazah itu adalah bagian dari cara kita memuliakan manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari apapun agamanya, itu Islam menganjurkan untuk memuliakan jenazah, memuliakan manusia. Oleh karena itu ada tuntunannya, mulai dari dimandikan, lalu kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, dan terakhir dimakamkan. Itu ada 4 hak yang harus dipenuhi oleh jenazah seorang muslim. Dan kita sebagai muslim lainnya itu punya kewajiban fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengurus, semua kita berdosa itu. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di bidang pemulasaran jenazah, walaupun dengan resiko yang sangat berat, ya, itu mereka sudah menggugurkan kewajiban muslim yang lainnya, yaitu memberikan penghormatan, pemuliaan terhadap jenazah sesama saudara muslimnya. Ada beberapa kategori yang disebut meninggal dalam keadaan syahid. Apakah mereka saudara-saudara kita yang berperang melawan wabah ini juga termasuk dalam kategori tersebut, Ustaz? Ya, betul. Itu ada beberapa kategori syuhada ya, yang mereka meninggal dalam keadaan syahid ya. Tentu yang tertinggi itu adalah mereka yang gugur di medan pertempuran yang dibenarkan oleh agama ya. Kemudian ada beberapa kriteria yang lain ya. Kalau kriteria yang pertama tadi, gugur di medan perang, itu memang dia tidak perlu dimandikan, langsung dikubur apa adanya. Tetapi ada bentuk syahid yang lain yang perlakuannya itu berbeda ya. Mereka itu misalnya adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan, orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena sakit pada bagian perut dan lain sebagainya, itu masuk kategori syahid, tetapi perlakuannya itu berbeda. Mereka syahid di dunia, di akhirat ya, tetapi di dunia ini perlakuannya seperti biasa, dimandikan, kemudian dikafankan, disolatkan, lalu dikuburkan. Itu melalui tahapan-tahapan itu. Dia syahid di akhirat, di dunia perlakuannya sama seperti jenazah yang lain. Syuhada ini adalah bagi mereka yang berada di garda terdepan seperti tim medis, atau termasuk para pasien juga yang berjuang melawan penyakitnya, Ustaz? Ya, syuhada itu adalah mereka yang meninggal karena wabah. Ya,
yang masuk kategori syahid diantaranya al-mat'un, yang meninggal karena wabah itu. Nah, korban yang meninggal karena COVID, lalu kemudian tenaga kesehatan yang karena melayani itu lalu kemudian terpapar dan meninggal, itu juga masuk kategori syahid, syahidul dunia, ya, syahidul akhirah, syahid dalam pandangan Allah di akhirat, ya. Kalau di dunia ini perlakuannya sama dengan jenazah yang lainnya. Masya Allah, semoga ini turut meringankan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Ustaz. Nah, terkait hal ini, tingginya angka COVID belakangan ini diprediksi karena masyarakat yang abai dengan prokes Ustaz. Apalagi mereka yang sudah merasa divaksin, sudah lengkap dosis kedua, kemudian mereka abai. Padahal kan itu efikasi juga berkisar 60%. Ustaz mungkin boleh diingatkan kembali anjuran kepada kita semua agar tidak lengah untuk menghadapi pandemi ini. Ya, kita turut prihatin ya, apalagi Kudus itu kan kota santri ya. Kota santri yang sangat religius, tetapi tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh pemerintah, tokoh agama ya, bahwa kita semua harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Pemerintah sudah menyerukan itu dan kita harus taat kepada ulul amri, pemerintah yang punya otoritas dalam hal ini. Yang kedua, para ulama juga sudah menjelaskan dari perspektif hukum Islam, menghindari kemudaratan itu adalah sebuah keharusan. Ya, jangan jerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Hindari, itu bahaya. Ya, oleh karena itu taati protokol kesehatan sebagaimana disepakati oleh masyarakat dunia sebagai cara penanggulangan agar tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Tadi Ustaz bilang bahwa yang dilakukan oleh teman-teman tim pemulasaraan ini sebenarnya sudah membantu kita sebagai umat muslim. Gugur salah satu kewajiban untuk mengurusi jenazah yang terkena wabah. Nah, kalau misalnya itu sudah meninggal dunia, kalau dalam penanganan melawan penyakitnya sendiri, Ustaz, apakah itu juga menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim? Saya begitu salut dengan wali kota dari Kudus sampai membuat rumdin rumah dinas untuk menjadi rumah isolasi. Apakah itu juga merupakan suatu bentuk kewajiban sebenarnya Ustaz, kita sebagai umat muslim? Ya, kita sebagai sesama muslim itu harus saling tolong-menolong ya. Harus saling tolong-menolong. Dan Allah itu akan menolong seseorang selama dia itu menolong orang lain. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dan kita juga diperintahkan oleh agama untuk ada yang namanya iyadatul marid, untuk menengok orang yang sakit itu ya. Menengok orang sakit itu kan tujuannya adalah meringankan, membuat orang itu bergembira, memotivasi sehingga dia bisa segera sembuh. Itu sangat dianjurkan, apalagi memfasilitasi pengobatan orang yang sakit. Menengok orang sakit saja, menghiburnya itu sangat dianjurkan, apalagi melayani atau memfasilitasi pengobatan mereka. Tentu ini amat sangat dianjurkan dan dalam pandangan agama itu adalah perbuatan yang baik yang akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.